Rezeki sering datang bukan karena dikejar, tapi karena ditarik. Ini rahasia magnetnya, dengerin baik-baik. Halo semuanya, kali ini kita akan membedah tuntas salah satu buku bestseller yang fenomenal banget, yaitu Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan yang mungkin kedengarannya mustahil banget, tapi percaya deh, ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Nah, ini kita masuk ke bagian pertama, dan ceritanya ini jujur ya, awalnya susah banget buat dipercaya. Ini pengalaman langsung dari penulisnya sendiri loh. Jadi, bayangin deh, penulisnya ini cerita gimana dia bisa dapat 18 sertifikat tanah buat proyek perumahan gede, namanya The Orchid Residence, dan tanpa keluar duit sepeser pun. Gila kan? Waktu itu umurnya baru 28 tahun loh. Pas ditanya punya modal apa enggak, dia jawab jujur, nggak punya. Tapi anehnya, si pemilik tanah malah langsung ngasih semua sertifikatnya buat dia mulai proyek. Kok bisa ya? Gimana caranya coba? Nah, jawaban dari pertanyaan gimana caranya tadi, itu ada di sebuah konsep yang dia sebut magnet rezeki. Ini bukan soal trik-trik finansial atau cara cepat kaya ya. Ini lebih ke semacam ilmu spiritual tentang daya tarik. Idenya itu, kita semua bisa jadi magnet buat menarik hal-hal yang kita pengen dalam hidup. Dan poin paling pentingnya, yang benar-benar jadi kunci, ada di kutipan ini. Bahwa setiap pikiran kita itu, pada dasarnya adalah doa. Pikiran kita lah yang membentuk realitas yang kita tarik. Di dalam bukunya, prinsip ini dipecah jadi 3 kunci rahasia buat ngebuka kekuatan magnet ini. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, kita masuk ke kunci rahasia yang pertama. Ini semua tentang gimana cara kita menguasai kekuatan pikiran kita sendiri. Intinya gini, hidup kita itu cerminan langsung dari apa yang kita pikirin. Alam semesta tuh kayak cermin aja. Dia nggak akan debat, cuma mantulin balik apa yang kita proyeksikan ke dia. Nah, yang menarik banget di sini adalah gimana buku ini ngebahas konsep kayak hukum proyeksi. Dan ada peringatan keras soal bahayanya prasangka buruk atau suuzon. Katanya sih, ini bisa benar-benar jadi penghalang rezeki kita. Lanjut ya, kunci rahasia yang kedua. Kalau tadi soal pikiran, sekarang kita menyelam lebih dalam lagi, yaitu kekuatan perasaan atau emosi. Di kunci kedua ini ditekankan banget kalau perasaan positif terutama rasa syukur itu kayak energi super yang bisa melipat gandakan berkah yang kita terima. Makin bersyukur, makin banyak yang datang. Dan di sini ada beberapa ide yang keren banget buat ngegambarinnya. Ada yang namanya paradoks permen. Ini tentang gimana kalau kita terlalu ngoyo atau bernafsu sama sesuatu, rezekinya malah ngejauh. Terus ada juga prinsip garpu tala. Intinya, frekuensi perasaan kita harus nyetem, harus pas sama frekuensi rezeki yang mau kita tarik. Oke, kunci ketiga, kunci yang terakhir nih. Ini soal kenapanya. Apa sih motivasi dibalik semua tindakan kita? Jadi, ini soal memurnikan niat. Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Kita ini gerak karena motivasi negatif, kayak amarah atau serakah? Atau karena motivasi positif, kayak pengen belajar hal baru, pengen berkontribusi, dan mengabdi? Di buku ini bahkan ada semacam spiritual meter loh. Jadi ada skala gitu yang ngebedain motivasi negatif yang katanya nolak rezeki dan motivasi positif yang justru narik rezeki datang. Terus kenapa sih semua ini bisa berhasil? Kenapa konsep ini works? Nah, buku ini ngasih jawaban yang mendasar banget, balik lagi ke tujuan awal kita diciptakan. Menurut penulisnya, hidup susah dan penuh perjuangan itu sebenarnya bukan settingan asli kita. Aslinya, kita itu dirancang buat hidup yang enak, penuh kemudahan dan kelimpahan. Ya, kayak Nabi Adam dan Hawa waktu di surga dulu. Dan kisah Nabi Adam dan Hawa yang keluar dari surga itu dipakai sebagai analogi. Itu gambaran gimana manusia pindah dari kondisi tinggal terima beres ke kondisi di mana semuanya harus diperjuangkan dengan susah payah. Dan menurut penulis, penyebab pergeseran dari gampang jadi susah itu cuma satu. Sebuah pelanggaran, sebuah batasan yang dilewati. Dan itulah yang akhirnya jadi dinding penghalang rezeki. Jadi, poin paling krusial dan nasihat pamungkas dari buku ini buat ngembaliin aliran rezeki itu ternyata sesederhana ini. Jangan buat dosa. Udah, itu aja. Stop ngelakuin hal-hal yang ngeblok berkah yang harusnya datang ke kita. Dan inilah dia kuncinya buat jadi magnet rezeki. Ternyata ini bukan soal apa yang harus ditambahin, tapi justru apa yang harus dihentikan.
balik lagi ke kondisi fitrah, kondisi yang selaras. Dan semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan reflektif yang dalam banget ya. Mungkin ini ngingetin kita kalau kekuatan buat ngubah nasib itu sebenarnya bukan ada di luar sana, tapi ada di dalam diri kita sendiri. Di pikiran, perasaan, dan motivasi kita. Gimana penjelasannya? Jika info ini bermanfaat, jangan lupa share dan follow channel ini ya.